진짜 제대로 났네. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini berjudul The Gangster, The Code, and the Devil, atau dalam bahasa Indonesianya Gangster, Polisi, dan Iblis. Sama seperti judulnya, film ini menceritakan tentang gangster paling mengerikan yang melakukan berbagai cara untuk mencari dan menangkap pelaku pembunuh berantai yang sudah menjatuhkan reputasi ketua gangster. Bisakah gangster membalaskan dendamnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat ada seorang pria mencurigakan yang mengikuti satu mobil di depannya. Pria misterius itu sengaja menabrakkan mobilnya, dengan santai mobil yang ditabrak pun keluar untuk memfoto biar ia bisa melaporkan kejadian ini dan sekaligus mengklaim asuransi. Tapi pria misterius itu langsung menusuknya secara brutal. 찍을 필요는 없을 텐데. 청소하면 사진이 제일 중요해요. Hari berganti, salah satu polisi bernama Taesok datang ke TKP dan mendapatkan banyak sekali barang bukti yang ia gunakan. Salah satunya adalah goresan di belakang bemper mobil, bekas tabrakan dengan mobil pria misterius itu. Bukti-bukti ini pun langsung ia laporkan kepada atasannya saat rapat berlangsung. Ia menyimpulkan bahwa pembunuhan ini adalah psikopat yang telah melakukan pembunuhan berantai. Tapi ternyata ia justru dianggap mengada-ngada dan tidak bisa bekerja. Bahkan ia dikira hanya cari muka untuk bisa naik jabatan. Sementara itu di tempat lain sedang ada negosiasi antar ketua gangster terbesar di Korea dalam pembagian wilayah, kekuasaan, dan aset. Sangdo dapat bagian lebih banyak daripada si bos gangster. Tapi Sangdo meminta lebih dari itu. Si bos gangster pun tidak terima dan memaki-maki Sangdo. Tapi si bos gangster kemudian menenangkannya. Dengan begitu Sangdo pun akhirnya ketakutan. 히딩크가 그랬어. 그래서 대놓고 뭐 기술자 기계 다 풀어. 미쳤나? 형님들 앞에서 풀어주긴 뭘. 일로 와. Usai pertemuan itu, bos gangster kemudian langsung pulang naik mobil sendirian. Tidak disangkanya ia diikuti pria misterius itu. Bahkan ia juga ditabrak dari belakang. Si bos gangster pun turun dari mobilnya. Tapi kali ini dia tidak marah. Si bos gangster memaafkan perbuatan si pria misterius itu. Tapi inilah yang terjadi. 죄송합니다. 길이 너무 됐어요. 그냥 가세요. 그럼 Si bos gangster tidak sadarkan diri dengan luka yang begitu parah. Beruntungnya ia dibawa ke rumah sakit tepat waktunya. Si bos gangster sempat mengalami kritis tapi masih bisa diselamatkan. Mengetahui hal ini, anak buah si bos gangster sangat marah. Mereka pun tanpa pikir panjang menyerang markas Sangdo karena mengira ini semua ulah Sangdo. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, akhirnya si bos gangster pun sadar dari komanya. Keesokan paginya si bos gangster pun langsung memberitahu asistennya bahwa tidak mungkin Sangdo pelakunya karena si pelaku tidak punya motif apapun saat menyerangnya. Si polisi pun datang ke ruang si bos gangster. Si polisi sangat yakin penyerang si bos gangster adalah psikopat pembunuh berantai. Tapi si bos gangster tidak mau membantu. Ia hanya menjawab bahwa ia terpeleset dan mendapatkan banyak luka. Si polisi langsung keluar dari ruangan itu, tapi ia tidak pulang begitu saja. Ia kemudian mengecek mobil yang malam itu digunakan oleh si bos gangster. Dan dugaannya pun sangat tepat, ia juga menemukan goresan bekas ditabrak di bagian belakang yang semakin membuatnya yakin siapa tersangka dalam kasus ini. Sementara itu Sangdo datang menjenguk si bos gangster, tapi bukannya memberikan buah, Sangdo justru memberikan ejekan kepada si bos gangster. Bahwa ia lebih baik bunuh diri karena reputasinya sudah sangat-sangat buruk. Ditambah lagi ia juga meminta setengah wilayah kekuasaan dan pengobatan untuk anak buahnya setelah kemarin diserang di markasnya. Meskipun sangat kesal, si bos gangster tetap tenang dan berkata akan memberi semua yang diminta oleh Sangdo.
Ternyata yang dikatakan Sangdo benar-benar terjadi. Gara-gara penyerangan itu, reputasi si bos gangster langsung turun drastis. Bahkan investor yang akan membantunya membangun bisnis kasino memilih untuk mundur. Si bos gangster pun merasakan karirnya sudah di ujung tanduk. Di tempat lain, psikopat misterius ini masih terus beraksi. Kali ini ia membunuh dan mencuri truk milik pria yang sedang mempersiapkan kejutan untuk anaknya yang ulang tahun. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, si bos gangster menyuruh seorang pelukis untuk menggambar sketsa wajah psikopat tersebut. Tapi tanpa si psikopat sadari, di dalam truk itu ada orang yang sedang tidur dan perkelahian pun terjadi. Dan dengan mudahnya dimenangkan oleh si psikopat. Tanpa sengaja si psikopat menjatuhkan pisaunya di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian anak buah si bos gangster menemukan pisau dan juga mobil milik si psikopat. Si bos gangster pun merasa sangat puas dan ia sadar bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Tanpa pinggir panjang, si bos gangster langsung menelepon si polisi. Ia pun memberitahu bahwa ia punya banyak bukti untuk mengungkapkan kejadian itu. Tak perlu waktu lama, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama menangkap psikopat barbar tersebut. Mereka pun membuat sebuah perjanjian, jika si polisi dapat menangkapnya lebih dulu, maka psikopat ini akan dipenjara. Tapi jika si bos gangster yang menangkapnya, maka si bos gangster akan membunuh psikopat itu dengan tangannya sendiri. Si polisi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Secara diam-diam ia membuat timnya sendiri untuk melakukan misi ini. Ia juga dibantu oleh anak buah si bos gangster lengkap dengan semua fasilitas dan barang bukti, yaitu mobil dan sketsa wajah si psikopat. Tidak lupa ia mengajak ahli forensik untuk mengecek semua barang bukti yang ia dapatkan. Tapi saat si polisi menjalankan misi si bos gangster, justru menyalahgunakan barang buktinya. Si bos gangster menyuruh asistennya menggunakan pisau psikopat yang ternyata disembunyikan si bos gangster dari tisu untuk membunuh saingan mereka, yaitu adalah Sangdo. Hasil tes forensik dan info yang didapat oleh si polisi adalah adanya kesamaan DNA korban yang menempel di semua bukti dan pisau yang digunakan untuk membunuh Sangdo. Si polisi pun langsung mengetahui bahwa si bos gangster membohonginya, dan ia pun langsung mendatangi rumah si bos gangster. Si polisi yang badannya lebih kecil sama sekali tidak bisa menandingi ketangguhan si bos gangster. Dengan santainya si bos gangster menghadapi dan menenangkan si polisi. Ia berkata bahwa ia melakukan itu selain untuk menyingkirkan saingannya, juga untuk memperkuat bukti bahwa psikopat itu adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari. Ternyata cara itu berhasil. Dalam sekejap kepolisian pusat menyatakan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berantai. Dan ini langsung tersebar luas ke semua TV dan koran di Korea. Tapi sialnya tim dari si polisi yaitu tim 1 justru tidak dilibatkan dalam kasus ini. Padahal kasus ini ada di wilayah tim 1. Pusat menganggap kerja tim 1 tidak becus karena setelah sekian lama mereka baru tahu adanya kasus pembunuhan berantai. Malam harinya tanpa wajah tak berdosa, si bos gangster datang melayat ke Sangdo yang telah dibunuh oleh asistennya. Ia ke sana hanya untuk mencari muka agar mendapat kepercayaan oleh orang-orang dan reputasinya kembali naik. Sementara itu psikopat juga melihat berita kematian Sangdo yang dibunuh menggunakan pisau miliknya. Dasarnya psikopat, ia tidak bisa terima dengan itu karena pembunuhan tersebut bukan hasil karyanya sendiri. Ia pun langsung ikut datang untuk melayat ke Sangdo. Menggunakan sobekan kertas sambil melihat ke arah si bos gangster, ia pun memberitahu asisten Sangdo bahwa ada seseorang yang menggunakan pisaunya untuk membunuh bosnya. Hari berganti setelah meneliti berhari-hari, akhirnya si bos gangster dan si polisi mendapatkan bukti yang sangat berguna. Mereka mendapatkan bekas darah si psikopat di setir mobil miliknya. Si polisi pun sangat tidak sabar untuk mengecek siapa psikopat itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang sangat berisik dan ternyata meskipun terluka, mereka berdua masih bisa selamat dari serangan anak buah Sangdo.
Asisten sang doi yang mati karena tertusuk pisaunya sendiri kemudian dikubur tidak jauh dari tempat itu. Paginya si polisi berniat untuk membantu kasus pembunuhan berantai, tapi atasannya malah memarahinya. Dia diminta untuk tidak ikut campur dan mengurus kasus penculikan yang baru saja masuk. Dan setengah hati si polisi melaksanakan misi ini tanpa ia sadari yang melapor tersebut ternyata istri dari korban psikopat semalam. Istri korban pun juga tidak dapat diajak kerjasama dengan baik. Ia malah menitipkan uang tebusan pada ibu-ibu penjual mie ayam dan melihat ke arah si polisi yang tentu saja membuat misi mereka gagal. Beruntung si polisi sempat melihat pelaku dan mengejarnya, tapi tetap saja ia gagal menangkapnya. Satu-satunya harapan hanya ada di botol yang baru saja diminum oleh si pelaku. Sore harinya tes forensik dari setir psikopat dan botol si penculik pun keluar. Si polisi sangat tidak menyangka ternyata itu adalah orang yang sama. Tanpa pikir panjang si polisi mendatangi alamat rumah si psikopat. Tapi di sana hanya ada ibunya saja dan psikopat sudah berbulan-bulan tidak pulang. Tapi beruntungnya ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia menemukan foto psikopat yang saat disandingkan dengan sketsa yang dibuat si gangster, wajahnya ternyata sangatlah mirip. Dengan seluruh data yang telah didapat, tim polisi bersama dengan tim si bos gangster langsung menyebar ke seluruh wilayah pencarian untuk memburu si psikopat. 그 이후로 경기도 일대, 서울, 충청 원룸, 오피스텔, 오래된 다세대 주택 등이 수천입니다. 그 개새끼가 요즘 뭐라 그랬어 새끼야. Pagi, siang, sore, malam, dan senja pun telah dilalui. Berbagai lokasi mulai dari warung hingga hotel juga tempat mereka datangi. Namun, Kyungseo belum juga mendapatkan hasil. Siangnya si bos gangster menunggu jemputan si polisi di pinggir jalan. Di tengah hujan yang deras, ada seorang siswi sekolah kehujanan berdiri di sampingnya sedang menunggu bis. Merasa kasihan, si bos gangster memberikan payungnya untuk siswi tersebut. Dan ia rela kehujanan dan tidak lama kemudian datanglah si polisi. Mengetahui si bos gangster memberikan payungnya, si polisi langsung memarahi siswi agar tidak menerima barang dari orang yang tidak dikenal. Malam pun tiba, si polisi, si bos gangster, dan seluruh anak buahnya mereka sedang berpesta untuk menyemangati diri mereka sendiri dalam masa pencarian ini. Saat sedang asik-asiknya, si bos gangster meminta semua tenang dan memperhatikan berita pembunuhan yang ada di TV. Saat itu yang membuat mereka terkejut, korbannya ternyata adalah siswi sekolah yang terlihat payung milik si bos gangster. Dan mereka semua pun langsung mengerahkan semua pasukan untuk menyerbu area pembunuhan tersebut. Dan akhirnya mereka pun dapat menemukan penginapan si psikopat. Seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut. Mereka mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Beberapa waktu kemudian mobil si psikopat pun datang, tapi belum sampai turun dari mobilnya si psikopat langsung bergegas tancap gas. Mungkin beruntung si bos gangster berhasil menabrak mobil psikopat, meskipun dia juga menabrak mobil si polisi, tapi sialnya ketika pintu mobil dibuka, ternyata si psikopat sudah tidak ada di mobilnya. Si polisi, si bos gangster, dan asistennya menyebar untuk mencari si psikopat, tapi si bos gangster yang mendengar teriakan asistennya langsung menuju ke sana, tapi sialnya ia sudah terlambat. Asistennya ditemukan dengan kondisi sudah sekarat dan tidak mungkin lagi tertolong. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, asistennya masih sempat memberitahu di mana psikopat pergi. Dengan arahan itu ditambah tetesan darah dari pisau psikopat yang baru saja digunakan untuk membunuh asistennya, si bos gangster sampai di tempat karaokean. Satu persatu ia mengecek ke dalam ruangan karaoke. Tapi ia tidak juga menemukan si psikopat hingga akhirnya ia mencurigai satu ruangan. Dengan perlahan ia mendekati ruangan itu dan akhirnya si bos gangster tidak langsung membunuhnya di tempat itu. Namun ia membawa si psikopat ke gudangnya dan menghajar habis-habisan.
Di sana tapi bukannya takut, si psikopat justru terlihat sangat bahagia. Si bos gangster pun semakin kesal melihatnya. Emosi si bos gangster sudah memuncak. Ia kemudian mengambil sebilah golok dan berkata pada psikopat dan akan memotong-motong tubuhnya. 지랄 연병을 하네 이 병신 새끼. 뭐라 지랄은 비트니까. Sebelum membunuhnya, si bos gangster pun terkapar dan tak sadarkan diri karena ulah si polisi. Kemudian si polisi membawa si psikopat karena ingin si psikopat dihukum di penjara. Sesampainya di kantor polisi, semua orang di sana pun begitu terkejut si polisi berhasil menangkap si psikopat. Para wartawan pun kemudian berdesak-desakan ingin meliput hal itu. Tapi sialnya barang bukti yang digunakan untuk menyatakan si psikopat bersalah tidak cukup. Karena jika ia memberitahu barang buktinya yang ia gunakan sebelumnya, pasti ia ketahuan telah bekerja sama dengan gangster. Dan itu sangat berbahaya bagi dirinya yang seorang polisi. Ditambah lagi si psikopat selalu mengejek si polisi yang tidak dapat membuktikan apa-apa. Saat persidangan berlangsung, selain kurangnya bukti, si psikopat juga pandai bersilat lidah. Dan tentu saja ia akan dinyatakan bebas, dan betapa terkejutnya semua orang di sana. Ternyata saksi terakhir itu adalah si bos gangster. Ternyata hari sebelumnya si polisi kembali mendatangi si bos gangster untuk membuat kesepakatan meski sangat kecewa pada si polisi. Si bos gangster mau bekerja sama dengan satu syarat dan si polisi pun langsung menerimanya. Dalam kesaksiannya, si bos gangster sebagai salah satu korban selamat dari serangan si psikopat langsung memberi bukti berupa sketsa wajah yang pernah ia buat setelah ia diserang, tapi tentu saja bukti itu sangat tidak cukup. Si bos gangster lalu dengan lantang menceritakan bagaimana ia bertarung melawan si psikopat. Saat itu sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya, dan ia juga memberitahu bahwa pelakunya mempunyai luka tusukan di dada kirinya untuk dengan bukti tersebut. Akhirnya si psikopat dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati. Sementara itu kita bisa melihat si bos gangster yang baru saja sampai di penjara dengan dikawal oleh para polisi dan disambut dengan hormat oleh para napi di sana. Dan ternyata si bos gangster berada di sana atas kesepakatan yang ia buat bersama si polisi, di mana si bos gangster akan membuat hari-hari si psikopat terasa bagaikan neraka dan film pun tamat.